Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Nur dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah Perang Tondano. Warga Minahasa, Sulawesi Utara memiliki kisah heroik sendiri saat melawan penjajah Belanda. Kisah ini banyak disajikan lewat catatan sejarah ilmuwan daerah ini dan menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Tanah Nyiur Melambai, julukan lain daerah di ujung utara NKRI ini. Dikutip dari laman Facebook Albert W.S. Kusen, seorang pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado, kisah heroik keberanian orang Minahasa melawan penjajah Belanda puncaknya terjadi pada tanggal 5 Agustus tahun 1809. Digambarkan Kusen, situasi saat itu dipenuhi asap mesiu, bau anyir darah, dan daging bakar. Bahkan seluruh kawasan danau dan sungai bagaikan permadani diselimuti darah atau moraya. Meski dalam posisi kalah, sebagian pasukan Waranei yang sempat melarikan diri ke kawasan pegunungan Lambean terus melakukan perlawanan secara gerilya. Dengan kata lain, tidak meninggalkan sejarah menyerah terhadap pasukan Belanda. Pada hakikatnya, dituliskan Kusen sesuai pendapat penulis asal Tondano, Girot Wuntus, Perang Tondano adalah perang patriotik besar dari rakyat Maesa atau Minahasa pada umumnya, melawan penjajahan Belanda yang berlangsung secara berulang-ulang dalam kurun waktu 1,5 abad. Perang perlawanan yang pertama dimulai pada 1 Juni 1661 dan berakhir dengan perang perlawanan terbesar pada 14 Januari 1807 sampai 5 Agustus tahun 1809. Latar belakang terjadinya perang antara orang Minahasa dengan Kompeni Belanda antara lain dipengaruhi oleh sikap antipati seluruh walak atau wilayah di Minahasa, khususnya walak Tondano atas kedatangan kolonial Belanda. Belanda dianggap sama dengan kolonial asing sebelumnya, yakni orang Tasikela atau Portugis dan Spanyol, yang telah membunuh beberapa tonaas atau pemimpin, antara lain Mononimbar dan Rakian dari Tondano dan tonaas Umboh dari Tomohon. Tak hanya itu, tindak pemerkosaan sering dialami wewena atau gadis Minahasa juga menjadi salah satu alasan penolakan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa semua orang kulit putih atau kolonial memiliki perangai yang sama alias kejam. Demikian juga pada Perang Ketiga dipicu oleh tertangkapnya Ukung Pangalila kepada walak Tondano dan Ukung Sumondak kepada walak Tampaso. Banyak tulisan-tulisan yang memuat latar belakang terjadinya Perang Tondano, dikarenakan penolakan warga terhadap rekrutmen menjadi pasukan Belanda dan tagihan utang lama. Hanya saja jika disimak secara kritis, dikatakan Kusen terjadinya Perang Tondano itu dua alasan di atas, serta tafsiran mengada-ngada dari sejarawan kolonial. Akan tetapi, akar masalahnya terletak pada pelanggaran-pelanggaran kolonial Belanda terhadap ketentuan Ikatan Persahabatan Minahasa Belanda Verbond 10 Januari 1679. Hal ini menunjukkan bahwa secara antropologis orang Minahasa sudah sejak tempo dulu tetap konsisten mempertahankan nilai-nilai budaya yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan serta tidak mengenal kompromi dengan pelanggaran adat oleh siapapun pihak yang melakukan pelanggaran adat yang dimaksud.
Bagi orang Minahasa, Verbon tersebut sudah menjadi bagian dari adat Minahasa yang menjamin kelanjutan hidup orang Minahasa. Hal ini dianggap oleh para pemimpin Minahasa merupakan pengingkaran Kompeni Belanda terhadap Verbon yang sudah mereka sepakati bersama. Pengingkaran ini adalah suatu penghinaan fantastis terhadap kebenaran dan keadilan, apalagi mengubah nilai-nilai kepemimpinan sosial orang Minahasa, di mana posisi kepala walak dikondisikan sedemikian rupa dalam perubahan Perjanjian Verdrak 10 September 1699 atau Amandemen Pasal 9. Dalam Verdrak tersebut, orang Minahasa dikatakan sebagai bawahan yang harus tunduk terhadap semua kebijakan penjajahan Belanda. Padahal dalam konteks status peranan, menjadi kepala walak bukanlah jabatan yang diberikan atas dasar turunan, tetapi menjadi kepala walak diperoleh secara demokratis melalui pemilihan secara adat atas dasar kinerja. Kedatangan Belanda di Minahasa pada mulanya disambut gembira oleh penduduk karena mengharapkan bantuan dalam menghadapi peperangan dengan Spanyol dan ancaman gangguan keamanan perompak-perompak dari Mindanao, Filipina. Dikisahkan bahwa dalam negosiasi perjanjian keamanan tanpa adanya sesuatu ikatan apapun. Akan tetapi, alasan yang sesungguhnya kedatangan Belanda di Minahasa adalah untuk kepentingan kekuasaan dalam memperoleh memonopoli perdagangan dan usaha untuk menjalankan pemerintahan atau penjajahan. Sebagai indikasi alasan monopoli dan kekuasaan pemerintah yang dimaksud, pada tahun 1657 Belanda mendirikan benteng di pelabuhan Wenang, Manado yang diberi nama Netherlands Vantage atau dikenal dengan nama Fort Amsterdam. Benteng ini dijadikan pusat pemerintahan, pertahanan, dan perdagangan Belanda di Minahasa. Sejak adanya benteng tersebut, Belanda mulai menguasai perdagangan di Minahasa dan mengharuskan penjualan beras kepada pedagang-pedagang. Cara pemaksaan ini sama sekali tidak disenangi oleh walak Tondano, sehingga menimbulkan kebencian terhadap Belanda. Sejak saat itu timbul kebencian orang Minahasa, khususnya Tondano, terhadap Belanda. Kebencian ini tidak hanya sampai pada tingkat sikap, namun dimanifestasikan dalam bentuk perlawanan senjata alias perang yang dimulai sejak tahun 1661 sampai tahun 1809. Dikemukakan bahwa perang berlangsung selama 4 kali. Perang Tondano ini terjadi pada tanggal 1 Juni 1661 hingga 1664. Perang ini merupakan kisah heroik yang dilakukan oleh rakyat yang bermukim di sekitar Danau Tondano, tepatnya di sebelah selatan kota Tondano, sekarang ini yang dahulu disebut Minawanua, melawan pasukan kolonial Belanda. Boleh dikatakan, perang pertama ini merupakan perang yang luar biasa. Sebab dilihat dari segi militer oleh pihak Belanda, ternyata lawan mereka yang tergolong sebagai rakyat biasa atau primitif yang berumah di atas air dapat menyiapkan infrastruktur perang yang demikian lengkapnya. Kurang lebih 1.400 laskar termasuk kaum perempuannya terlibat dalam pertempuran. Ratusan perahu disiapkan untuk melayani medan perang dan berkecamuk di atas air dan rawa. Perahu-perahu tempur ini telah dibuat sedemikian rupa sehingga dengan ditumpangi 4-5 orang dengan peralatan perangnya dapat bergerak di atas air maupun di atas rumput-rumput rawa dengan cepat dan gesit. Lamanya pertempuran berlangsung selama beberapa bulan dan telah menimbulkan korban jiwa di kedua belah pihak. Beberapa pahlawan yang terlibat langsung dalam perang Tondano pertama ini
Selain berasal dari Tondano seperti Kawengian, Wengkang, Gerungan, Nelwan, Tawaluyan, dan Rumambi, juga turut serta pahlawan-pahlawan dari Remboken seperti Kentei, Teleu, Tarumetor, dan Wangko dari Kakas. Pada suatu ketika, ekspedisi Simon Kos dengan bantuan sementara pemimpin rakyat Maesa yang telah menyeleweng telah dapat mendesak untuk menghentikan peperangan ini. Perang Tondano kedua terjadi pada tahun 1681 hingga 1682. Latar belakang terjadinya perang kedua ini ada hubungannya dengan perlakuan semena-mena Belanda demi kepentingannya sendiri atas makna perjanjian 10 Januari 1679 yang disebut oleh Anne Graveland tahun 1898 dalam Umboh 1985 sebagai kunci kontrak besar persekutuan persahabatan antara Minahasa dan Belanda yang ditandatangani oleh Robertus Patsbruch dari pihak Belanda dan dari pihak Minahasa ditandatangani oleh Maundy atau Mandey, Kapten Pacat atau Paat, Sopit atau Supit, dan Pedro Ranti. Disebut Perang Tondano oleh karena Walak Tondano dalam menghadapi kehadiran kaum kolonial Belanda cenderung menunjukkan sikap antipati maupun ketidakpatuhan atas eksistensi kompeni. Maka konsekuensinya, kawasan pemukiman Walak Tondano, tepatnya di Minawanua, dijadikan sasaran penyerbuan pasukan Belanda dan antek-anteknya. Bagi Belanda, kawasan Minawanua yang disebut oleh Boven Tondano atau tempat tinggal orang Tondano merupakan kawasan yang dijadikan tempat berkumpul para ekstremis atau pangalilah. Sementara Perang Tondano ketiga pada tahun 1707 hingga 1711 terjadi dengan latar belakang seperti perang pertama, yakni perlakuan semena-mena penjajah Belanda terhadap seluruh Walak di Minahasa pada umumnya, dan khususnya Walak Tondano yang tidak tahan atas penderitaan yang berat akibat kekejaman bangsa Belanda tersebut, terutama mengenai Verdrag 10 September 1699 yang dianggap merupakan politik tipu daya terhadap Walak-Walak Minahasa. Sebab isi perjanjian tersebut bukan untuk meringankan beban penduduk, akan tetapi bertujuan untuk mengikat para kepala Walak agar tunduk kepada kekuasaan Belanda. Perang Tondano keempat pada tahun 1807 hingga 1809 berawal dari aksi melarang utusan Hindia Belanda masuk ke wilayah Tondano karena pemimpin-pemimpin sekitar Danau Tondano menganggap Presiden G.F. Dur telah mengubah janji kosong terhadap rakyat Minahasa pada umumnya dan khususnya orang-orang Tondano. Menanggapi hal musyawarah di Air Madidi, berhimpunlah para pemimpin Minahasa atau kepala-kepala Walak yang dilaksanakan di Minawanua dalam suatu forum musyawarah yang disebut Musyawarah Minawanua. Sempat terjadi perbedaan pendapat dan pendirian di antara Walak Tondano hingga suasana pembukaan musyawarah menjadi tegang. Kepala Walak Korengkeng dan beberapa ukung Touli Mambot dan Touliang telah menyatakan bahwa mereka tidak mau hadir dalam musyawarah. Terdapat dua asumsi yang dikemukakan Kusen sebagai alasan ketidakhadiran beberapa pemimpin ini. Yang pertama, adanya saling curiga satu dengan yang lain, di mana gejala awalnya telah ada sejak musyawarah di Air Madidi. Lonto dicurigai oleh Korengkeng setuju Belanda lantaran pada saat musyawarah Air Madidi, ia seakan-akan Lonto menyetujui kemauan Residen Prediger untuk mengganti Verbond 10 Januari 1679.
Asumsi yang kedua, ketidakhadiran Korengkeng dalam pembukaan musyawarah sengaja dilakukan sebagai strategi untuk mengelabui utusan pihak Belanda, yaitu Ukung Maramis yang ditugaskan oleh Residen Prediger untuk mengamati peranan Kepala Walak Toli Mambot Korengkeng dan Kepala Walak Toliang Sarapung dalam melaksanakan musyawarah. Tugas lainnya sekaligus mengamati solidaritas para walak dalam menyikapi hasil musyawarah Air Madidi. Sementara itu, Ukung Sarapung tanpa alasan jelas tidak hadir di hari pembukaan. Hal ini dikira Ukung senior Sarapung sebagai upaya memboikot jalannya musyawarah. Ternyata setelah diketahui, Ukung Sarapung berhalangan hadir karena di samping usianya telah lanjut, juga mengalami gangguan kesehatan. Akhirnya musyawarah dapat dikendalikan oleh Ukung Tewu selain menjadi teterusan atau panglima perang yang menguasai lahan pertanian yang sangat luas atau Tanai Tewu Matulandi atau saudara dari Ukung Sarapung, dan Lumingkewas atau ketiganya dari Minawanua dan Tonando, serta Lonto Kepala Walak Tomohon dan Mamait Kepala Walak Remboken. Para pemimpin Minahasa yang hadir dalam musyawarah antara lain dari Tondano hingga Toliang, yakni Tewu, yaitu pemilik benteng Moraya, Sarapung Wali Kantun, Korengkeng Rumah Parwisan, Luingkewas, Sepang dari Kakas terdiri dari El Supit dan Kalalo, dari Remboken terdiri dari Mamait dan Tendean, sedangkan dari Tonsea diwakili oleh Pangemanan, Lengkong dan Ombu yang memihak Tondano. Sedangkan mewakili Tombulu adalah Lonto, dan juga mendapat dukungan dari beberapa kepala walak Minahasa lainnya seperti Pantau dari Saroinsong, Koyongian dari Pasan, Walewangko dari Sonder, Tuyu dari Kawangkoan, Sondak dari Tompaso, Irot dari Langouan, Rontuene dari Tombasian, Tumbelaka dari Rumoong, Watak dari Watratahan, Rugian dari Tonsawang, dan Moko Lensang dari Ponosakan. Dengan berlandaskan semangat tolong-menolong atau Mapalus, Maesa atau bersatu, dan Matuari atau turunan Toar Lumimuut, musyawarah menghasilkan keputusan menyatakan tekad bahwa apabila pihak Kompeni Belanda tidak menghentikan pelanggaran terhadap Verbond 10 Januari 1679 dan pemaksaan-pemaksaan yang bertentangan dengan adat, maka seluruh walak Minahasa yang hadir dalam musyawarah akan memutuskan hubungan dan melawan Kompeni Belanda berbentuk perlawanan. Hasil musyawarah yaitu penghentian pemasokan dan perdagangan beras, tidak membayar hutang sandang, tidak mengizinkan seorang pemuda pun untuk menjadi serdadu Belanda, tuntunan pemulangan serdadu-serdadu dari luar Minahasa, dan yang terakhir, bila Residen Prediger mau mengadakan penekanan, maka Minahasa terpaksa memutuskan ikatan persahabatan dengan Belanda dan mengadakan perlawanan terbuka terhadap tiap bentuk pemaksaan. Hasil musyawarah Minawanua juga memutuskan musyawarah di Pinawetengan. Bagi walak Tondano, usulan ini sangat strategis dalam upaya untuk memperkuat ikatan semaesa, di mana di Tengarai diterangi masih ada sejumlah walak yang belum dilibatkan dalam musyawarah Minawanua. Kecuali itu, disinyalir beberapa walak lainnya masih diragukan komitmennya untuk melakukan perlawanan terhadap kompeni. Dengan kata lain, masih ada walak yang masih bersikap kooperatif dengan Belanda. Jalannya musyawarah tidak berlangsung lama
karena isu-isu yang dibahas sudah dirumuskan terlebih dahulu, terutama mengenai pembagian tugas dalam upaya untuk menyediakan bahan-bahan untuk memperkuat benteng dan persiapan perang, seperti menyediakan balok-balok kayu, bambu, logistik atau bahan makanan dan obat-obatan, persenjataan, amunisi, dan meriam. Selain itu, mereka menentukan strategi organisasi perang, siapa yang diandalkan berperan di medan tempur, siapa yang dipercaya bisa melakukan penyusupan atau mata-mata. Penggunaan sandi juga dibahas agar orang-orang Minahasa yang bergabung dengan pasukan Belanda bisa menghindar dari terjangan peluru pasukan Minahasa. Sandi yang dimaksud adalah Rumungku Semaesa. Di samping itu, para pemimpin musyawarah memanfaatkan waktu untuk mendengar keluhan dari walak-walak lainnya yang wilayahnya dekat dengan pos-pos keamanan Belanda, sering mendapat tekanan bahkan ancaman teror. Keluhan-keluhan ini akhirnya dimasukkan menjadi bagian dari rumusan kesepakatan hasil musyawarah. Hasilnya adalah walak-walak yang ada di sekitar benteng, terutama walak Tondano, apapun akibatnya akan tetap meneruskan perlawanan dan peperangan. Kepada walak-walak lain, oleh karena sesuatu dan lain hal tidak sanggup lagi meneruskan perlawanan, diimbau untuk tetap mengirim bantuan-bantuan mesiu, terutama bahan makanan. Kemudian bagi walak lain yang sama sekali tidak bisa melanjutkan peperangan dan mengirim bantuan, ditekankan agar jangan sampai menjadi kaki tangan Belanda atau berkhianat. Hasil rumusan musyawarah ini diputuskan secara bulat untuk dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Bagi yang tidak melaksanakan akan mendapat sanksi secara adat. Menanggapi hasil musyawarah pemimpin-pemimpin Minahasa, pihak Belanda tidak bergeming, sehingga terjadilah pertempuran atau perang modern pertama di Indonesia. Belanda mendapat perlawanan sengit dari Waranei dan Wulan-Wulan Minahasa yang mahir menggunakan senjata meriam buatan Spanyol. Selain ini, putra-putri Minahasa juga menggunakan meriam bambu atau lantaka, senapan api, dan senjata tajam lainnya. Berdasarkan catatan sejarah, pihak pasukan Belanda sempat melakukan 3 kali serangan. Serangan pertama pasukan Belanda dilakukan pada tanggal 1 September 1808 dan terjadi tembak-menembak barisan senapan dari kedua pihak. Serangan kedua terjadi pada tanggal 6 Oktober. Di sini Belanda berhasil merebut negeri Tataran yang berjarak kurang lebih 5 km dari benteng Moraya. Pada serangan kedua ini, Belanda menggunakan taktik mengajak berunding untuk menangkap Tewu, Lontoh, Lumingkewas, dan Mamahit. Serangan ketiga kemudian terjadi pada tanggal 23 Oktober 1808. Pasukan Belanda mendapat perlawanan sengit dari pasukan Minahasa, terutama dalam menghadapi serangan dari arah danau atau benteng Papal. Ditangani oleh pasukan Katak yang dikenal sebagai hantu-hantu danau. Demikian juga dalam menghadapi serangan dari arah Koya atau benteng Moraya. Tidak jarang pasukan atau Waranai Minawanua menyerang balik sampai ke pertahanan pasukan Belanda di Koya, bahkan sempat melukai dan membunuh beberapa perwira Belanda, termasuk melukai kepala residen Prediger di Tataran yang ditembak oleh pasukan berani mati Rumapar.